Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu mengingatkan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak aman, menggunakan masker dimanapun kalian berada, dan cuci tangan setiap 15 menit sekali. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi menganalisis hidangan dari daging. Sebelumnya perlu Ibu ingatkan bahwa materi tentang daging ini sudah pernah diajarkan pada pengetahuan bahan makanan di kelas 10. Berikutnya saya akan memberikan informasi mengenai materi kita pada kali ini. Materi kita pada kali ini adalah kompetensi dasar menganalisa hidangan dari daging, indikator pencapaian kompetensi, menganalisa potongan daging dan jenis hidangannya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui presentasi dan diskusi tanya jawab pada Google Classroom, siswa dapat menganalisis potongan daging dan jenis. Baik, sebelum kita mulai dari materi, sedikit simulasi dari saya adalah coba analisa menu hidangan dari daging di bawah ini. Dilihat baik-baik menu hidangan dari daging ini. Kira-kira apa nama hidangan dari daging ini? Lalu berasal dari hewan manakah hidangan daging ini? Ingat kembali materi tentang jenis-jenis hewan yang termasuk ke dalam golongan daging. Lalu bagian karkas manakah dari hidangan ini? Termasuk ke dalam bentuk potongan apakah hidangan ini dan apakah teknik pengolahan yang digunakan? Dan perlu diingatkan kembali kepada materi sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan daging, apa yang dimaksud dengan karkas daging, jenis-jenis dari potongan daging itu sendiri. Ya, baik, kita mulai dengan materinya. Yang pertama, definisi dari daging. Kumpulan otot dari daging yang berasal dari hewan berkaki 4 yang dipelihara dan dapat diambil dagingnya dan biasanya dikonsumsi oleh manusia. Oke, jadi semua hewan berkaki 4 tetapi yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Apa saja jenisnya? Diingat kembali, ada yang namanya daging sapi, kambing, lalu ada sapi muda. Ya, dilanjut dari jenis potongan dari daging itu sendiri atau klasifikasi potongan daging. Sebenarnya ada 3 jenis yang dikatakan potongan daging. Klasifikasi potongan daging, yaitu potongan daging dari berdasarkan bentuk karkasnya. Jadi hanya karkasnya saja. Diingat lagi karkas, bagian karkas. Kalau kita manusia mungkin bisa dikatakan bagian kaki, tangan, ya, atau bagian badan. Nah, seperti itu bagian karkas. Kalau untuk potongan daging dari bagian karkas, misalkan lagi, ya, kaki itu ada yang namanya lengan, ada yang namanya siku, ada yang namanya telapak tangan. Jadi itu adalah potongan dari bagian karkas. Kalau kita aplikasikan kepada potongan daging, misalkan karkasnya namanya loin atau bagian perut gitu ya, bagian atas perut. Nah, loin itu ada sirloin, ada tenderloin, ada upsirloin, seperti itu. Lalu potongan daging berdasarkan bentuknya. Jadi pada saat daging sudah dipotong-potong menyesuaikan dengan bagiannya, ada khas dalam khas luar. Kalau di Indonesia kita harus potong kembali sesuai dengan apa yang mau kita hidangkan. Misalkan seperti steak, jadi kita harus potong steak itu seperti fillet kah, atau kita mau medallion kah, atau kita mau dadu kah. Nah, itu adalah jenis potongan daging berdasarkan bentuknya. Baik, yang berikutnya adalah ini adalah contoh potongan daging berdasarkan bentuk karkasnya. Bisa dilihat bentuk karkas dari sapi itu ada chuck, rib, loin, ram, round, biscuit, plate, flank, shank, ya. Karena ada round. Round itu apa? Round adalah bagian paha terdiri dari top side, silver side, dan outside. Bisa dilihat di gambar, round adalah di bagian belakang, paha belakang.
Lalu ada ram bagian lulur. Bagian ini dapat dibagi menjadi ram sort out, dan ram stick ya. Nah, itu ram adanya di bagian paha atau di bagian setelah perut. Lalu ada loin berada di dekat tulang pinggul dan mendekat pada tulang belakang yang menghadap pada rongga perut ya, di bagian belakang. Lalu ada ribs, terdiri dari tulang yang keempat sampai ke-10 atau tulang iga kita menyebutnya. Brisket dan seng adalah bagian terbawah dari bris ya, di bagian perut. Lalu ada chuck, itu bagian depan yang telah dipisahkan dari ribs atau di bagian leher. Baik. Selanjutnya ada potongan daging berdasarkan bagian karkasnya. Di sini bisa dilihat pada tabel. Ada round, ada inside, outside gitu ya. Ada tenderloin, ada top sirloin. Nah, ini adalah bagian-bagian dari karkas. Bagian-bagian karkas yang sudah dipotong-potong kecil-kecil seperti itu. Lanjut lagi, ini adalah bagian strip loin, rib eye, inside skirt, ada brisket, dan lalu ada chuck. Ini adalah contoh-contoh dari potongan daging dari. Yang selanjutnya ini adalah potongan daging berdasarkan bentuknya. Itu pertama ada cube berbentuk dadu dengan ukuran yang bervariasi, misal 2x3 atau 3x3. Bentuknya seperti dadu ya. Lalu ada fillet potongan daging tanpa tulang, biasanya lurus dalam dipotong melintang. Lalu yang berikutnya ada gujon adalah potongan sebesar jari tangan ya, dia panjang-panjang. Lalu ada mince itu potongan halus atau cincang. Kalau di sayuran kita biasanya sebut dengan chop. Seperti itu biasanya untuk dibuat roti burger yang nantinya akan ditambahkan dengan telur dan tepung roti. Lalu ada medallion, potongan berbentuk medali seperti bulat seperti itu ya. Potongan keenam yaitu escalope, potongan daging yang berbentuk tipis, lebar dan rata karena pukulan. Ini seperti jenis daging untuk hidangan shabu-shabu. Lalu potongan yang ketujuh adalah slice, potongan tipis melintang dengan ukuran lebih kurang 4x4 cm dan bergaris tengah lebih kurang 4 cm. Lalu yang berikutnya ada rolled, yaitu potongan daging besar yang digulung. Yang terakhir ada pulpit, potongan tipis diisi kemudian digulung dan diikat. Baik, dari beberapa penjelasan saya, kira-kira coba kita lagi analisis menu yang di awal tadi. Kira-kira apa nama hidangan tersebut? Ya, nama hidangannya adalah medallion steak. Jenis hewan apa? Ya, tepat sekali, itu dari jenis sapi. Lalu bagian karkas mana yang digunakan? Tepat sekali, ya, ini adalah loin. Bentuk potongan dagingnya sudah pasti medallion. Lalu teknik pengolahannya, ya benar sekali, itu adalah grill. Ayo coba diingat-ingat kembali materi-materi dari Boga Dasar. Baik, selanjutnya adalah aneka hidangan daging, yaitu ada braised beef, ada beef stroganoff, ada veal chop, lalu ada sirloin steak, lalu ada burger, dan yang terakhir ada Hungarian goulash. Kalian bisa lihat macam-macam jenis hidangan ini ya, itu berbeda-beda. Silakan dilihat lagi, seperti Hungarian goulash itu seperti semur, burger itu daging yang dipotong, daging yang dicincang lalu dibentuk bulat seperti itu ya. Oke, ini adalah tugas individu menganalisa potongan daging dan hidangannya. Kerjakan di LKPD yang ada pada Google Classroom, analisis nama hidangan dan potongan daging. Berikutnya, kumpulkan tugas dalam bentuk Word dan dengan tabel terlampir, nanti akan saya lampirkan di Google Classroom.
lalu paling lambat diselesaikan pada tanggal 3 Agustus 2020. Demikianlah materi dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.